Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mereka yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari rumah, kita mendengar sebuah bacaan Injil yang cukup panjang dan berbicara tentang lalang di antara gandum. Kita tahu bahwa para petani biasanya tahu dengan baik bahwa rumput atau lalang itu harus dibersihkan supaya tanaman itu boleh tumbuh dengan subur. Maka wajar kalau para penggarap itu meminta kepada pemilik kebun untuk mencabut atau membersihkan lalang itu, dengan demikian tidak mengganggu tumbuhnya gandum atau tumbuhnya tanaman. Lalang adalah tanaman liar yang menghambat tumbuh suburnya tanaman. Maka lalang itu dilihat sebagai sebuah kekuatan jahat yang senantiasa mengganggu. Kita tahu bahwa kekuatan jahat itu ada. Si jahat itu ada. Dan kita rasakan sebagai sesuatu yang selalu mengancam dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan bersama kita akan menemukan bagaimana kekuatan jahat atau si jahat itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Maka kenyataan bahwa kekuatan jahat atau si jahat itu ada, maka yang harus kita lakukan ialah belajar untuk mengenali gerak-gerik kekuatan jahat itu. Kita tidak akan mampu untuk meniadakan kekuatan jahat itu dengan kekuatan kita. Maka ketika kita semakin berusaha, pemerintah semakin berusaha untuk meniadakan kejahatan itu, tetapi kejahatan itu bahkan tetap muncul dengan subur di mana-mana. Dan memang manusia tidak bisa untuk meniadakan dengan tuntas kekuatan jahat itu. Kekuatan jahat akan terus ada dalam kehidupan kita. Ketika para penggarap meminta kepada pemilik kebun untuk mencabut atau membersihkan lalang, pemilik ladang itu berkata, biarkan lalang dan gandum itu terus tumbuh bersama sampai panenan. Maka seringkali orang bilang, kok orang jahat itu kok umurnya panjang sekali ya. Orang baik itu kok cepat mati ya. Dan memang seringkali demikian. Tuhan seringkali memberikan kesempatan kepada orang jahat itu supaya memperbaiki diri atau bertobat. Maka dalam bacaan pertama kita mendengarkan itu bagaimana Allah itu adalah Allah yang berbelas kasih, yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Maka dalam kehidupan bersama kita akan menemui akan tetap ada orang-orang yang memiliki atau sebagai si jahat yang senantiasa mengganggu dalam kehidupan kita. Entah dalam kehidupan ber-KBG, berlingkungan, berparoki, pasti ada orang-orang yang demikian. Dan itu sebuah kenyataan. Dan kita seringkali tidak mampu untuk menghadapi mereka atau untuk meniadakan orang-orang itu. Tadi pagi itu saya membaca sebuah status dari seorang ibu yang ada beberapa banyak yang ditulis itu. Kemudian salah satu yang bisa cocok dengan bacaan Injil hari ini juga, yaitu bahwa ketika berhadapan dengan orang jahat dan kalau orang itu datang berlutut di hadapan Tuhan, maka orang jahat itu akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Maka ketika kita dalam kehidupan kita menghadapi atau mengalami orang-orang yang demikian, dan kalau kita lawan mereka atau kita ini, itu tidak ada gunanya. Mendingan diam, kemudian doakan dia, datang kepada Tuhan, doakan orang itu, dan biarlah Tuhan yang berhadapan dengan dia. Maka dalam bacaan Injil hari ini
kita sekaligus diundang oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang baik, menjadi anak-anak kerajaan, menjadi orang-orang yang bercahaya bagaikan matahari. Ketika kita tumbuh bersama dengan orang-orang atau kekuatan jahat itu, pertama yang harus kita lakukan ialah berusaha untuk mengenali kekuatan-kekuatan atau gerak-gerik kekuatan jahat itu yang senantiasa juga mengganggu kita atau menggoda kita untuk ikut juga masuk dalam kekuatan jahat itu, sehingga kita tidak terpengaruh dan ikut masuk dalam kekuatan atau lingkaran keburukan itu. Dan yang kedua, ketika kita berusaha untuk itu, kita akhirnya berusaha untuk tetap menjadi gandum yang tumbuh dengan subur dan akhirnya menghasilkan buah. Dan itulah anak-anak kerajaan, itulah anak-anak terang. Maka firman Tuhan atau pesan Tuhan hari ini sangat jelas untuk kita semua. Marilah dalam kehidupan kita tetap berusaha untuk menjadi gandum yang tumbuh subur, meskipun seringkali harus tumbuh di antara lalang itu. Dan kita berdoa semoga saudara-saudari kita atau kekuatan-kekuatan jahat itu senantiasa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, dan demikian tidak terus mengganggu pertumbuhan orang-orang baik atau pertumbuhan gandum itu. Dan kalau sekiranya kita juga seringkali menjadi lalang di antara gandum itu, hari ini dalam bacaan pertama, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Janganlah kita menjadi lalang, tetapi berusahalah untuk diri dan hidup kita, di mana saja kita berada, kita sebagai gandum yang tumbuh dengan subur dan akhirnya menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita. Hari ini kita semua adalah orang-orang terdepan di gereja Santo Silvester. DPP bersama koordinator bidang, bersama semua seksi, para pengurus, ketua lingkungan bersama pengurus lingkungan kategorial, mereka yang dipilih atau mereka yang telah dilantik menjadi lektor dan pemazmur, kita adalah orang-orang terdepan di paroki Santo Silvester ini. Maka hendaknya kita senantiasa menjadi gandum di antara umat-umat kita. Dengan demikian kita menyebarkan, kita bagaikan cahaya matahari yang bersinar bagi umat kita. Dalam ekaristi atau dalam situasi new normal ini, kita kembali diminta untuk membangun komitmen untuk melayani. Maka minggu-minggu ke depannya ini kita senantiasa diminta komitmen untuk menyediakan waktu, menyediakan hati untuk melayani umat kita yang akan datang mengikuti perayaan Ekaristi Kudus di gereja kita ini. Maka ketika biasanya kita datang terlambat, semoga minggu depan kita tidak terlambat, kita datang lebih awal untuk melayani umat kita yang datang merayakan Ekaristi di paroki kita ini. Dan itulah kita menyebarkan kebaikan atau sebagai buah pelayanan kita bagi umat kita. Kita mohon biarlah Tuhan senantiasa memperbaharui hati dan diri kita untuk senantiasa menjadi pelayan-pelayannya, menjadi gandum yang tumbuh subur dan menghasilkan buah bagi seluruh umat kita dalam pelayanan-pelayanan kita.